Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Huang Dongshu menerima kabar kematian saudaranya sebelum tidur. Huang Dongshu adalah pemburu utama dari persekutuan pemulung, salah satu guild terbesar di negara M. Tidak hanya itu, dia juga seorang pemburu level S. Saudaraku sudah mati? Ceritakan semuanya padaku. Kakak laki-lakinya adalah Huang Dongxi. Dikatakan bahwa belum lama ini, saudaranya meninggal di penjara bawah tanah tingkat C. Tim penyerang saudara laki-lakiku semuanya terbunuh, dan hanya 2 orang yang keluar tanpa cedera. Dan salah satunya adalah Derang dan yang lainnya adalah Herang. Segalanya tidak akan sesederhana itu. Kakaknya tidak akan mengorbankan dirinya untuk pemain lain. Apalagi rekan satu tim ini hanya make up. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi pemburu level D dan level E keluar hidup-hidup, sementara saudara laki-lakinya dan pemburu level C lainnya mati di dalam. Pasti terjadi sesuatu. Mata Huang Dongshu bersinar dengan dingin. Meskipun dia direkrut oleh Serikat Negara M, kakak laki-lakinya melakukan yang terbaik untuk menjaganya saat dia berada di desa. Bukan orang baik, tapi dia adalah saudara terbaik. Jika sisi saya lebih stabil, saya akan mengambil alih dia. Tak disangka, terjadi kecelakaan saat ini. Huang Dongshu menggigit bibir bawahnya dengan erat. Faks saya informasi dari 2 orang yang masih hidup, alamatnya adalah... Begitu Huang Dongshu menutup telepon, dia langsung menelepon sekretarisnya. Panggilan itu segera dijawab. Tuan Huang, Anda sedang mencari saya saat ini? Apa yang terjadi? Laura, apa yang akan terjadi jika aku membunuh seseorang di negara H? Apakah kamu serius? Baik. Setelah hening beberapa saat, suara sekretaris terdengar lagi. Kedua negara belum menandatangani klausul ekstradisi bagi para penjahat. Kewarganegaraan Tuan Huang saat ini adalah di negara M, jadi dia akan diadili di negara M. Jika Anda menyapa di sana sebelumnya, hasilnya tidak akan terlalu serius. Bagus sekali. Aku akan pergi ke negara H untuk menangani beberapa hal. Bantu aku membereskan jadwalku baru-baru ini. Namun, Tuan Huang, jika Anda pergi seperti ini, urusan guild akan terhenti. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Ini masalah pribadi. Tentu saja tidak akan merugikan guild. Kapan jadwalku? 2 bulan ke depan sudah penuh. 2 bulan tidak apa-apa. Setelah itu luangkan waktu untukku. Tidak perlu terlalu lama, hanya 2 minggu. Aku akan pergi ke negara H dalam 2 minggu. Oke. Jadi apa yang harus kukatakan pada petinggi? Anggap saja aku akan pergi ke pemakaman kakakku dan bersantai. Oke. Saya akan mengatakan begitu. Omong-omong, Tuan Huang, jika Anda membutuhkan bantuan saya. Berbunyi. Huang Dongshu menutup telepon. Apakah itu dorongan atau nasihat? Dia sedang tidak mood untuk mendengarkan saat ini. Zizizi. Tepat pada saat faks tiba. Huang Dongshu mengambil dokumen itu. Ada foto, nama, dan profil kedua pemburu di atasnya. Pemburu peringkat D Liu Chenhao, dan pemburu peringkat T Cheng Xiaoyu. Huang Dongshu bolak-balik melihat foto kedua orang ini, berpikir. Keduanya pasti tahu sesuatu. Jika ada yang mencurigakan, aku akan membuatmu menyesal keluar hidup-hidup. Rongga mata Huang Dongshu berangsur-angsur memerah. Pagi selanjutnya. Cheng Jinu keluar setelah menerima telepon, dan melihat sebuah van besar diparkir di depan gedung apartemen. Sebelum dia sempat bertanya siapa yang memarkir mobilnya di tempat ini, kaca jendela otomatis turun. Wajah tersenyum itu adalah Liu Chenhao. Saudaraku, cepatlah datang. Liu Chenhao mengulurkan tangannya dari jendela mobil dan menepuk pintu mobil. Tadi malam, anak ini dengan bersemangat mengatakan bahwa dia akan datang untuk menjemputnya. Dia pikir itu sebuah Mercedes atau semacamnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah kendaraan penumpang dan kargo biasa. Itu hanya lebih besar. Bukankah kamu generasi kedua yang kaya? Mobil saya sangat mencolok, saya membeli yang ini untuk tim penyerangan kami. Dia mengatakan bagaimana mobil itu masih reflektif. Ternyata baru.
Dengan ketulusan datang menjemputnya pagi-pagi dan kehati-hatian membeli mobil van agar tidak mencolok, Liu Chenhao berharap semuanya aman hari ini. Sepertinya dia memiliki harapan besar untuk apa yang akan datang. Yu Chenho memandang Cheng Jinwu yang sedang melihat mobil baru, dan bertanya dengan cemas. Saudaraku, apakah kamu tidak suka mobil seperti ini? Tidak. Setelah Cheng Jinwu selesai berbicara, dia mengambil kursi kopilot. Oke, saudaraku, ayo pergi sekarang. Mungkin hari ini adalah hari pertama pembentukan tim penyerang. Liu Chenhao bersenandung penuh semangat sambil memutar kemudi. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di depan tempat terbuka. Kegentingan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.